Hai, selamat datang di episode ke-6 Menghayal Merakit PC guys. Jadi menghayal merakit PC itu kita cuma buat racikan PC-nya doang. Ntar kalau udah ada uangnya kalian ataupun saya baru kita beli barangnya guys. Jadi ya seperti itu guys, menghayal merakit PC guys. Jadi di sini tuh kita udah buat rakit baru 4 juta buat 2021 guys. Jadi ya semoga kalian ataupun saya bisa beli komputer yang bagus lah di tahun 2021. Itu target saya sih, kalau bisa ya bagus, kalau nggak bisa berusaha terus. Jadi di sini tuh kita udah pakai RAM yang 2x4 8 GB karena buat main game standarnya 8 GB lah. Dan karena budgetnya juga pas-pasan cuma 4 jutaan, jadi itu gede bro, 4 jutaan bukan pas-pasan tapi ya pas-pasan sih. Bukannya so kaya tuh gimana, emang gede 4 juta bro. Tapi ya seperti ini dulu guys, karena budgetnya 4 juta kita cuma pakai RAM-nya 8 GB, Seagate 1 TB sama ini harddisk ya guys, bukan SSD, sama SSD yang ADATA. Ini buat booting. Jadi kita baru selesain RAM, harddisk sama SSD guys. Jadi kita harus cari prosesor, motherboard, VGA, ya gitu-gitulah. Masih banyak. Jadi kita harus cari prosesornya dulu guys. Untuk prosesornya itu kita pakai CPU AMD, soketnya AM4 guys, karena budgetnya 4 juta, kalau budgetnya 20 juta masih pakai AM4 sih kayaknya sih. Kalau enggak gua beli bekas tapi yang quad core, mungkin beli bekas semuanya. Tapi resikonya meledak. Karena buat main game seminim-minimnya 4 core 4 thread lah. Buat main game, buat editing yang standar-standar banget, kalau udah ada rezeki lagi bisa diupdate. Tapi kalau update motherboardnya juga biasanya harus yang bagus sih. Makanya itu masalahnya, biasanya itu kalau saya patokannya kadang-kadang kalau mau upgrade komputer ya, kalau motherboardnya kurang bagus, rada sanksi juga, rada ngeri juga kalau ganti tiba-tiba motherboardnya nggak kuat, meledak semuanya ntar. 4 core 4 thread, sisa berapa duit? Sisa 3 juta, budget 4 juta, 4 jutaan lah ya guys ya. Jadi 4,3 4,5 lah ya, paling mahal ya guys ya. Kita pakai apa ya? Cari yang 1 jutaan aja ya. Ryzen 3 ini cuma beda 100, ini udah mahal. Ryzen 3 1200, ini AMD Restore. Kayaknya ini aja ya. Ini bedanya udah, ini bedanya 75.000, ini bedanya 1.000. Ini kali ya, AMD Ryzen 3. Coba kita lihat. Kok dia lebih mahal daripada ini ya guys ya, daripada AMD Ryzen 3 1200 ya. Ini kan 1200 kan harganya 1.200.000 nih. Yang ini harganya 1.300.000. Bedanya apa ya? Ini kan tadi 4 core 4 thread ya. Coba kita lihat dulu. Dia udah PowerVook sama Vega, sama Radeon Vega grafik. Udah ada GPU-nya ya. Bagus sih. Dia udah 4 core 4 thread, GPU-nya 8 core. Gak tahu kenapa ya, gue ngerasa kayak mendingan gue suspend ke VGA duitnya. Ya udahlah, gue pakai Ryzen 3 1200 aja lah ya. Ryzen 3 1200, bedanya kan 100 ribuan lebih, tuh lumayan buat nambah beli VGA. Udah quad core performance prosesor, dia udah dapat kipas anginnya juga. Ngapain beli lagi karena uangnya ngepas-ngepas, dan 4 core 4 thread. Base clock standarnya 3,1, kalau di overclock jadi 3,4. Udah lah, gue pakai Ryzen 3 1200 aja sih buat suspend ke VGA duitnya. Oke. CPU udah, RAM, harddisk, SSD udah, motherboard sama VGA. Motherboard gue suspend berapa ya? Ini nih gue rada pusing nih. 800.000 Asus, bagus kayak A320M ya. DDR4 300 MHz, Asus boleh sih nih. Udah Asus juga. EPU, apa tuh EPU? Fan Expert, Multiply Temperature Source 4 pin PWM fan, gue nggak ngerti. Oh ini udah ada ininya.
menahan heatsink ya, make your memory faster. Ya udah 3200 MHz, udah ada overclock. Easy PC DIY, 5 kali protection, Mas 20 plus, DDR4. Karena budgetnya pas-pasan, kayaknya gue bakal pakai ini sih. Karena budgetnya gue bilang antara 4 juta sampai 4 juta setengah, dan belum dapat power supply sama casing ya. VGA nya dulu nih, gue muter otak juga nih. Coba jadi 1 juta, 1 juta deh, udah paling mentok deh. GT 1030 1,1 lah. RX 550 nggak salah, ini ada harganya 1.089.000. Coba gue cari di Tokped harganya berapa, seriusan ini. Ya iya bro, sekitar 1 juta, bener. Coba RX 550 versus R7 250. RX 550 versus R7 250. Gue pengen cari dengan budget komputer semurah mungkin tapi sebagus mungkin. Enggak bro, nah ini FPS nya RX 550 lebih unggul. Sip, udah sip. RX 550 lebih unggul. Dia RX 550 lebih unggul bro. RX 550 versus GT 730. Coba RX 550 versus GT 730. GT 1030 nih adanya. GT 1030 ada nggak sih yang jual harga segitu? Ya ada nih. Ini juga ada. Kayaknya antara RX 550 atau GT 1030 deh guys. Coba. FPS-nya menang GT 1030 ya. Di sini RX 550 di sini unggul. Tapi di game ini kalau ini bedanya tipis. Kalau ini bedanya lumayan RX 550 nih di game Battlefield ya, tapi nggak beda jauh sih. Ini 43,8, 38, 39, 35,9, 35,1, 32. Coba gue cari di ranking, coba ranking VGA GT 1030 versus RX 550. Dari sini lebih enak nih. Nah, di sini nih. Jadi gue bisa tahu gitu user benchmarknya bagusan mana. Oh, GT 1030 yang menang. Dia 76. Jadi gue bakal beli GT 1030 kayaknya sih. Oke lah, gue bakal beli GT 1030. GT 1030 berarti ya guys ya. GT 1030 galak. Galak kayak gimana galak? Gue belum tahu galak. Ada jotak, ada galak. Apa bedanya ini? Dia Ino 3D DDR5. Oh, ini DDR4 bro. Ini cuma beda 20.000 bisa dapat DDR5. Mending DDR5 lah. DDR5. Karena baca 1.100.000. Oke, coba yang ini coba. Gue cari yang. Masa bentuknya kayak gini bro? Enggak. Gue lihat. Gue pengennya yang kelihatan mahal juga sih. Tapi nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Udahlah kayaknya. Penampilan is doesn't matter. Kayaknya jangan pernah lihat dari penampilannya juga. Coba gue baca dulu coba. Gue harus baca dulu sebelum membeli apa-apa, harus baca dulu. Bentukannya kayak gini doang ya. GT 1030. Brutal nature. GeForce GT 1030. Windows 10, Nvidia GPU, Blu-ray, 4K variant, Premiere Pro. At 1222 MHz, 6 GB, 2 GB memori clock speed-nya, memori sesi 2 GB, 64 bit, DDR5, HDMI. Oke lah, 1.208.000, sikat. Gue udah dapat proses CPU-nya, udah dapat motherboard-nya, VGA-nya 258 watt, gue jadiin 400 watt, 80 plus bronze, 400 watt, yang termurah dulu, 80 plus aja, 375.000. Berapa tuh? 4,6, nggak bisa, budget 4,5, udah gue
Belum casing, apa yang harus gua kurangin? RAM 2x4 4 GB. Susah lah, susah. Meledak 350 watt mah kayaknya. 400 lah dan sampai ngepas banget. Coba guys ya, gue cari yang nggak pakai ini apa 80 plus. Coba ini bagus gak ya? Ini harganya ini 250.000 loh. Ini masih sisa 26.000 loh. Beli casingnya nggak cukup bro. Casing yang murah aja lah. Ini cepet dapat gak sih 100.000? Ini nggak mungkin cepet kayak begini bro. Coba gue lihat belanja shopping. Tuh kan nggak masuk di otak kan. Ini 110.000 ini. Tempered glass casing Raptor 1601 110.000. Umumnya yang cepet Lianli, kayaknya gue pernah tahu Lianli, gue pernah lihat yang ini. Sebenarnya sih udah sih ini power supply nggak pakai casing ya. Ada sih casing. Kalau tokonya baik gak usah ini. Yang termurah juga banyak, tapi yang kayak begini-begini meledak gila. GT 1030 sama 4 core 4 thread. Udah pakai AMD Ryzen 3 1200, meledak lah. Coba gue baca dulu coba. Nih ini Redmax, wah ini 380 plus kayaknya bisa nih. Ini kayak bisa dah. 380 watt. Tokped sih. Power supply-nya kalau pakai itu, itu 4.469.000 guys. Dia butuhnya 258 watt nih. Gua udah buat prosesor, motherboard, VGA, RAM, artis saja mau power supply. Casingnya kurang nih guys. Gimana nih guys? Kalau mentok cepet jadi 4.569.000 guys. Tapi gue lihat orang racikan PC pakai GT 1030 nggak sih 4 jutaan sama ini 4 core AMD Ryzen 3200. Coba ntar gue lihat deh. Ini gue buat orang-orang juga masalahnya. Orang kan juga beli nggak mau sia-sia gitu. Ntar udah beli kayak gini, tau-taunya dia main-main. Tapi kalau main game yang kayak model Cyberpunk terbaru gitu pakai racikan kayak gini ya nggak bakal kuat sih. Kuat tapi kayaknya ngepasnya parah. Casingnya gue beli cepet aja kali ya. Casing pokoknya murah lah guys. Kalian beli cari casing yang murah juga kayak ini masuk aja sih. Toh ini juga nggak terlalu gimana amat sih, tapi ya mahal sih 4 juta bro. Cari duit di mana 4 juta di jalan. So gue rasa kayaknya udah ya guys videonya ya guys. Lu bisa lihat dulu nih racikannya, ini tanpa casing ya guys ya. Gue bingung sumpah casingnya asli. Tapi kalau lu suruh gue cari casing misal beli barangnya langsung, gue mungkin cari casing bekas atau yang nggak kepake atau gimana gitu. Masalahnya bener bingung. Gue budgetnya kayak 4.500.000 pas, gue nggak mau lebihin. Biar lu orang tuh bisa ancang-ancang gitu. Di sini prosesornya pakai Ryzen 3 1200. Di sini udah 4 core sama 4 thread guys ya. Jadi bagus, oke lah buat main game-game yang kayak gitu. Game-game yang e-sport. Coba ntar gue kasih lihat FPS-nya coba. Kita bakal buka. Motherboardnya Asus Prime A3200, 8GB RAM-nya AK1030, DDR5 2GB, harddisk 1TB, SSD, sama power supply udah 80 plus yang pure aja sih, nggak pakai bronze segala macam, 380 watt guys. Untuk budget asli. Oke, sekarang kita bakal cari GT 1030 Sawit apa GT 1030 R berapa ya? R7 itu. Ih, bego banget sih Ryzen 3, bro. 3. Nah, sip. Ini racikan PC kita, guys. Uset, 2 tahun lalu, bro.
Ini baru ada yang update nih seminggu lalu. Coba ya, Ryzen 3 1200. Ini udah di overclock ya guys, yang ini ya guys. Ini lihat, ini udah versi yang dimaksimalin. Sip, intro lu keren bro, gua nggak ada intro. Dia udah 40 fps nih, main game apa ini ya? Battlefield ya? Ntar gue liat deskripsinya dulu. Oh iya, di Battlefield. Biasa orang mainnya PUBG bro, PUBG juga, buat PUBG Steam ini pasti ya. Dia setting dulu nih guys. Dia setting ke very low ya guys. Jadi ini gamenya bisa di jalan, tapi ya lu settingnya ya sesuai dengan kemampuan komputer yang gua rakit juga gitu, jangan dipaksa. Tapi 30 fps lancar lah, 30-40 fps nih kalau lu lihat guys. Tapi kalau lu mau bagus ya budgetnya lebih sih, 6 juta mungkin bisa gua rakitin. GTA 5 nih, GTA 5 yang banyak sering main orang nih. GTA 5 nih, GTA 5. GTA 5 nih gua udah yakin dia pasti settingan low ya guys. Ini jadi settingan low. Jalan smooth sih. Smooth, lancar, gak ada persoalan, rendernya semua, gambarnya semua jelas, rapi. Tapi jangan lu setting yang ultra XD gimana-gimana ya. Lu tau lah gak bakal jalan guys. Jadi lu harus tahu kemampuan komputer lu juga gitu. Jangan asal lu paksa. Kecuali komputer lu kayak komputer Dylan Frost atau yang komputer siapa gitu yang udah ketahuan, yang YouTuber gede, Tomb Raider gitu-gitu. Apa sih lu orang mainnya sih paling Valorant ya? Valorant juga lu main paling ada beberapa. Kalau Valorant height ini Ryzen 3. Iya bener, ini rakitan gue 8 GB DDR4 ya ini. Racikan gue nih 4 juta. Dia setting apa sih ini, height atau low sih? Gue nggak main Valorant sih, gue nggak ngerti. Itu height ya, height on, fishingnya off. Tembus 100 fps sih. Jadi menurut gue, buat lo orang yang pengen main game e-sport di tahun 2021 dengan racikan 4 jutaan ini, menurut gue ini very worth it sih. Kecuali lo orang yang bekerja di bidang animasi yang benar-benar butuh rendering yang kenceng, lu pengen main game yang XD 5K 4K gitu ya, gua nggak saranin ya guys, karena ini bener-bener racikan PC yang buat sorry ya, gua bukan maksudnya ngatain lo orang gitu, buat menengah ke bawah gitu kayak gua gini. Tapi kita nggak pernah tahu guys kedepannya kayak gimana. Jadi gua harap lu dan gua semuanya yang nonton video ini ataupun yang enggak, kedepannya semoga hidupnya jadi lebih baik ya guys. So kayaknya gue udahin dulu videonya guys ya. Video yang ala kadarnya ini gue minta maaf banget karena gue nggak bisa racikin barang-barangnya, ngerakit barang-barang karena gue emang pada dasarnya gue nggak ada modal untuk rakit itu hal tersebut, apalagi sponsor ataupun ada orang ngirim barang itu. Gue sadar diri juga gitu, siapa gue gitu, gue bukan siapa-siapa gitu. Jadi ya udahlah, gue udahin dulu videonya. Gue harap video ini bermanfaat buat lo orang, dan gue harap ya lo orang nonton video sampai habis sih. Itu aja sih, gue nggak minta lo subscribe ataupun like. Gue cuma pengen lu orang seneng aja, bukan seneng sih, kalau lu bisa racik PC gitu, kalau apa racikan PC gue bermanfaat buat lo orang lah. Jadi ya thank you, gue cuma see you in next video. Thank you lah udah ya, bye bye, thank you.